Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua macam atau dua ragam hikmat yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama adalah hikmat yang dari dunia ini, dan yang kedua adalah hikmat yang dari atas atau dari Tuhan. Sekarang dipertanyakanlah kepada kita, kira-kira hikmat yang manalah yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Habisukon nasotia do nasejujut taulahon di parsaurata sigalupari parsauramu do dongamu jomma do parsauramu do debata. Tetapi amanginan, kalau kita memperhatikan pada zaman ini, hampir semua manusia lebih condong mempergunakan hikmat manusia, hikmat dari dunia ini untuk mencapai keinginannya, untuk mencapai kebutuhannya. Makanya ada orang menghalalkan segala cara, memfitnah, iri hati, dendam, munafik. Dia melakukan semuanya itu demi memuaskan keinginan-keinginan duniawinya semata. Dan memang amanginan, itulah hikmat dari iblis. Iblis itu tidak pernah menginginkan kedamaian, persatuan, kerukunan di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Dia berusaha mengacau. Mari kita mengingat sebentar
Dulunya Adam dan Hawa itu hidup damai, hidup tentram, tidak pernah berkekurangan. Tetapi dikatakan dalam kitab Kejadian itu, ularlah yang paling berhikmat. Lalu hikmat ular itu dipergunakan, diperalat oleh iblis untuk mengacaukan kehidupan Hawa dan Adam pada waktu itu. Sehingga dulunya Adam itu dan Hawa hidup dalam damai dan sejahtera, berubah menjadi saling mempersalahkan. Di mana pada waktu itu iblis mengatakan, kalau kau makan itu, maka kamu sama dengan Allah. Dia memiliki hikmat, tapi hikmatnya itu membodohi. Hikmatnya itu untuk menjerumuskan orang untuk melawan Tuhan dan sesama manusia. Lalu ketika Hawa termakan oleh isu, oleh hikmat iblis, lalu dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, akibatnya lalu di antara suami istri itu yang dulunya rukun, sehingga terjadi saling mempersalahkan. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang membuat kamu seperti ini? Adam berkata, bukan saya. Perempuan yang kau kasih itulah membuat saya begini. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis, memberi kekacauan dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga. Atau contoh yang kedua, Bapak Ibu, misalnya kita yang kakak beradik. Dulunya kita kakak beradik, perempuan atau laki-laki rukun. Boedo tikirap doli-doli, bawaido anggina, sama-sama tidur, sama-sama pinjam pakaian. Bang, ku pakai dulu baju ini ya, ya silakan. Ku pakai dulu sepatu ini bang ya, ya silakan. Tetapi akhir-akhir ini, setelah si pendatang itu datang, taboto teh si pendatangi, dung Roma si pendatangi, karena masalah warisan misalnya, lalu dia menawarkan iri hati, menawarkan kemunafikan. Kenapa jadi si adekan yang paling besar? Kenapa sama si adekan yang lebih banyak harta orang tua kita itu? Kau yang paling besar, kau siabangan. Maka dengan rayuan atau godaan yang seperti itu, maka terjadilah perselisihan antara kakak beradik. Dumro akan mendatangi ima istri do helai. Sudah banyak sekarang yang dulunya rukun damai namar hamarangi, tapi setelah menikah terjadi pertengkaran, terjadi yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dan masyatoan namar hamarangi do namariboto. Itulah bukti, itulah ciri khas bahwa dia memiliki hikmat yang dari iblis, yang selalu mengacau, yang selalu memperkeruh persoalan di tengah-tengah keluarga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, lalu firman ini bertanya kepada kita, siapakah yang berhikmat? So dia rohalak na merhabisuhon. Apakah hikmatmu itu bersumber dari iblis, atau hikmatmu itu bersumber dari Tuhan? Kalau dikatakan tadi di sini, hikmat dari dunia ini adalah hikmat yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hikmat yang memuji-muji dirinya sendiri. Jadi saya teringat amanginang, ada dua orang yang bersahabat. Jadi kedua yang bersahabat ini katanya mereka bersahabat dari sejak mereka SMP sampai mereka sampai sarjana, sampai pada masa tua.
Jadi ketika salah satu sahabatnya ini meninggal, ngoding ma sahalak alelinom, biasa menyata kemanginan, molo ngoding alelina, serongko madruk kata sian ale-ale. Jadi di Leoma saat kami berikan waktu kepada sahabat almarhum ini untuk memberi kata-kata penghiburan. Demikian protokol waktu itu membacakan tertib acara waktu si almarhum ini meninggal. Nah ketika itu ambillah sahabatnya ini. Jadi sahabatnya ini memberikan kata-kata penghiburan itu tujuannya. Tapi ketika dia memberi kata-kata penghiburan, bukan memberi kata penghiburan, justru membuat berita tentang perjalanan hidupnya dengan sahabatnya ini. Dia katakan begini, Bapak Ibu saudara-saudara, memang ini almarhum ini adalah sahabat saya. Kami telah bersahabat sejak kami SMP. Dan ketika kami SMP katanya, kami menerima dana prestasi dari gereja. Dia juara 2, sayalah juara 1, kata sahabatnya ini. Pada waktu itu masih diam orang-orang yang di sekitar yang meninggal itu. Dan selanjutnya katanya, ketika kami tamat SMP, almarhum ini sahabatku ini dia masuk ke SMA 2 di Medan. Saya masuk ke SMA 1. Jadi dia selalu mencari keunggulan terus. Dan selanjutnya katanya, setelah tamat SMA, sahabatku ini masuk ke perguruan tinggi USU, Universitas Sumatera Utara. Tetapi saya masuk Universitas Indonesia katanya. Jadi dia selalu mencari yang lebih tinggi. Dan selanjutnya kami menjadi guru. Saudaraku yang meninggal ini sampai meninggal masih wakil direktur SMA. Tapi saya sudah direktur, katanya seperti itu. Dan yang terakhir katanya sudah mulai ribut orang-orang yang di sekitar almarhum ini. Saudaraku ini meninggal punya cucu, tadi saya dengar 9 orang. Tapi cucu saya sudah 13 orang katanya. Selalu mencari yang lebih tinggi. Dan yang paling terakhir katanya, sahabatku ini meninggal dalam umur 71 tahun. Saya sekarang umur 72 tahun masih hidup katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah sebuah contoh hikmat yang hanya mau menonjolkan kepribadiannya supaya orang tahu siapa dirinya, yang hanya lebih mementingkan dirinya supaya orang tahu bagaimana kehidupannya. Lalu Yakobus mengatakan, hikmat yang demikian bukan dari atas. Hikmat yang demikian bukan dari Tuhan, tapi dari iblis, dari setan. Ketika ada di antara kamu yang hanya mementingkan diri sendiri, ketika ada di antara kamu yang iri hati, ketika ada di antara kamu yang munafik, itu bukan dari Tuhan, tapi itu adalah dari iblis. Coba tanyakan dirimu, Amanginan, kira-kira hikmat yang mana yang bisa kau lakukan dalam pergaulanmu sehari-hari? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu sangat gampang. Murado manereng habisugon nadihoi. Dari mana? Dari cara hidupmu, dari perilakumu, dari perbuatanmu sehari-hari. Nampak apakah engkau melakukan hikmat dari Tuhan atau hikmat duniawi? Selama kamu hanya mementingkan diri sendiri, selama kamu masih ada iri hati, selama kamu masih ada dendam, tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita,
dalam kehidupanmu. Lalu Yakobus mengatakan, tapi hikmat yang dari atas, katanya dalam ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Pendamai. Apakah kita Amanginan sudah mampu mengampuni orang yang pernah menyakiti hatimu? Apakah kita mampu memaafkan orang-orang yang pernah membuat kamu tersinggung? Apakah kamu mampu mengampuni orang-orang yang pernah membuat hatimu sakit hati? Tetapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang yang menerima hikmat dari Tuhan, dia akan selalu mampu mengampuni dan mampu memaafkan ketika ada orang yang pernah menyakiti hatinya, seperti yang diperbuat Yesus. Sekalipun sangat-sangat sakit, bukankah tidak sakit itu difitnah, dipukul, disalibkan? Tetapi karena Tuhan itu mau memberi contoh, dia mampu mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ima hataridani habisuhon nasihat debata. Alayat juga dihabisuhon nasihat cuma, siapakah yang mampu mengatakan demikian? Jangan-jangan ketika ada orang yang pernah menyakiti hatimu, kecelakaan, mungkin kita mengatakan itu di matongi so tanggung jani, ngahurang humani. Atau beberapa orang yang pernah mungkin membuat kau tersinggung, lalu mengalami sesuatu musibah, mengalami duka cita, itu matong alami dosa nidoi. Bayangkan kalau sama dirimu dikatakan seperti itu. Makanya ada pernah seorang yang sakit. Jadi seorang yang sakit ini sudah parah sakitnya. Mungkin karena pendeta ini keceplosan. Jadi dia mengatakan sama yang sakit ini, karena dosamunya sehingga engkau tidak sembuh. Sehingga makin sakitlah si pasien yang sakit ini. Semua kita pernah berdosa. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi makanya Yesus memberi contoh. Ketika kamu menyatakan Kristen, ketika kamu mengatakan pengikut Kristus, mari kita merombak cara berpikir kita, cara perilaku kita, mencontoh, meneladani Kristus. Itu yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu seperti Kristus. Marroha, berbuatlah kamu seperti Kristus. Berarti Amanginan, selama masih ada dalam hati kita iri hati, dendam, berarti kita sudah di luar Kristus. Kita bukan lagi milik Tuhan, tapi kita adalah milik setan atau iblis. Oleh karena itulah maka firman ini mengajak kita, temanya, jadikanlah hidupmu memiliki hikmat yang dari atas. Rekod doa menginang habis taran nasian portibion. Dan itu perlu. Hikmat dari dunia ini juga itu pemberian Tuhan. Tapi persoalannya, ada banyak orang menyalahgunakan hikmatnya itu demi kepentingannya sendiri. Kita lihat sekarang ayalah di habis taran di Jolmado menciptakan bom-bom nuklir. Tetapi kepintarannya itu banyak sekarang untuk membunuh orang. Pada awalnya kepintaran itu sangat baik. Pada awalnya hikmat itu sangat baik. Tapi persoalannya, maukah Bapak Ibu mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan kepadamu itu
menjadi berkat kepada orang lain. Molo malo inang mangalopa ajari ma akadongami asamalo mangalopa. Biduda. Kita semua manusia pasti punya kelebihan. Molo malo inang majai ajari madongami aseboto majai asa tambah nilai ekonomi na di jago. Molo malo merangkai bunga inang ajari madongami asa malo merangkai bunga asa diboto asa tambah nilai ekonomi na. Molo malo marsalon ajari madongami pasti menghabis ekonomi menjadi berkat sama orang lain sehingga orang lain bisa menikmati kepintarannya itu menambah ekonominya dalam rumah tangga. Sebenarnya hal-hal sepele tak boleh questionable kita mulai menjadi berkat. Oleh karena itu mengingat jadilah menerima hikmat dari atas, yaitu pengasih, pendamai, dan tidak munafik katanya. Ada banyak mungkin orang Kristen pada zaman itu munafik, ya, nampaknya dia seperti domba, tapi hatinya jahat. Seperti orang-orang Parisi beribadah di tengah jalan supaya dipuji orang, pura-pura baik, pura-pura beribadah, pura-pura berdoa, tapi hatinya munafik. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita menerima hikmat dengan tulus, dengan murni. Lakukanlah ibadahmu dengan tulus tanpa harus dipuji orang. Kalau kita beribadah, beribadahlah. Kalau kita berdoa, berdoalah. Kalau kita membantu orang, silakan dibantulah. Jangan supaya dipuji orang. Makanya Yesus pernah mengatakan, apa yang dikasih tanganmu sebelah kiri, jangan diketahui oleh sebelah kanan. Artinya ketika kamu berbuat baik, tidak perlu kau beberkan itu, tetapi cukuplah yang Maha Kuasa mengetahuimu apakah hatimu tulus atau tidak. Oleh karena itu amanginan, mari kita hidup dalam hikmat Tuhan. Ketika dalam rumah tangga kita ada hikmat dari Tuhan, maka keluarga kita hidup damai, saling mengampuni, saling memaafkan. Dan itulah yang diminta firman Tuhan hari ini bagi kita. Mari kita saling berdamai, mari kita saling mengampuni, mari kita saling mengingatkan di dalam kasih, sehingga damai itu menjadi milik kita. Amin.